Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita juga mengucap syukur kenapa kemarin kita tanggal 26 April kita boleh mendapat juara 3. Ini bukan tingkat provinsi, tetapi tingkat kecamatan. Nasional. Oh, nasional. Tingkat nasional. Luar biasa. 58 peserta ya Pak Arya. 58 peserta kita bisa meraih. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu karena berkat Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara, kita boleh ada. Bahkan hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Hari ini kita memperingati yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia harus naik ke surga hari ini? Kenapa kira-kira? Cek 1 2. Saya mau tanya lagi, coba tanya lagi. Cek 1 2. Ya, biarlah setiap yang ada di tempat ini mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah pohon-pohon di tempat ini juga mendengar firman Tuhan. Amin. Batu-batu juga mendengar firman Tuhan. Ada ayat. Nah, saudara, hari ini kita memperingati hari yang sangat spesial. Itu hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini bukan cuma hari Kamis, ya, bukan cuma hari Kamis, tapi hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Itu pertanyaan besar bagi kita. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bersyukur saudara. Kenapa? Tuhan itu, saya setuju saudara, gini, orang yang sakit berpuluh-puluh tahun itu tidak meninggal oleh karena belum waktunya. Bukan karena dia sakit yang meninggal itu, karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Artinya rumahnya sudah apa? Kemahnya di bumi ini sudah, saya tahu, sudah dibongkar. Kemudian rumahnya di surga sudah dibuat, sudah selesai. Makanya kalau sudah selesai rumah kita di surga, maka Tuhan panggil kita satu-satu. Tapi saya berdoa supaya kita yang ada hadir hari ini, semua kita diangkat oleh Tuhan. Nggak sempat mati kita. Kalau Tuhan datang besok, tentu kita yang ada di tempat ini semua kita diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau dia datang 5.000 tahun lagi, tentu kita semua sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Jadi kita diangkat. Kalau Tuhan mungkin 1 minggu lagi, tapi jangan nanti bilang bahwa besok 1 minggu lagi Tuhan datang. Nah, mungkin kalau ini perumpamaan, kalau Tuhan itu datang 1 minggu lagi menjemput kita, tentu kita yang ada di tempat ini semua mau pilih yang mana? Mau mati dulu atau mau diangkat ke surga? Langsung diangkat. Coba yang mau diangkat. Haleluya. Masih ada yang nggak mau diangkat? Mau mati dulu, menderita dulu. Ya, hari ini mari kita baca. Saya khotbah sampai jam 6. Jadi kita tidak boleh makan. Tuhan Yesus berpuasa, masa kita nggak berpuasa?
Oh, oh ya. Ay, baik ay pendeta juga Pak mau orang pulau. Enggak, saya enggak lama. Paling lama sampai jam 7 malam. Enggak lama. Lanjut. Ya, mari. Yang ada bawa Alkitab katakan amin. Yang ada bawa Alkitab di handphone katakan amin. Coba baca. Saya minta salah seorang baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8. Kalau saya banyak-banyak. Jadi penjelasannya itu yang lama. Siapa yang dapat? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung gunung. Amin. Setiap kita dikatakan kalau Roh Kudus turun, maka dia akan memberikan apa? Kuasa. Yang percaya kita ini diberikan kuasa, amin. Tapi jangan, kan ada ayatnya. Minum racun maut. Apa Pak Hari? Minum racun maut, hadir itu tidak akan mati, tapi jangan coba-coba. Kita harus berhikmat. Elak je, bukan pendeta anda biar kita minum racun. Coba minum, ya jamin pasti mati. Ya, saudara, hari ini tema daripada firman Tuhan untuk kita sudah 5 menit tadi. Sudah jadi sampai jam 7. Ya. Hari ini tema daripada firman Tuhan pergi untuk kembali. Ya, dia mantan. Kalau mantan pacar bisa pergi, bisa kembali. Itu jangan. Tetapi Tuhan pergi dan dia akan kembali. Yang percaya katakan amin. Dia pasti kembali menjemput orang-orang percaya kepadanya. Saudara, siapa yang di sini yang pernah sekolah? Pernah? Ada yang sekolah? Ada yang nggak pernah sekolah? Ada nggak yang pernah perpisahan sekolah? Ada? Nah, perpisahan. Kalau ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nanti sebentar kita juga akan berpisah. Nah, dikatakan perpisahan merupakan suatu momentum yang sangat menyedihkan. Nah, begitu juga dengan murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Mereka bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan kemanapun Yesus pergi. Mereka bersama-sama, tetapi suatu saat mereka berpisah. Artinya mereka sangat sedih. Kenapa mereka harus berpisah dengan Tuhan? Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau ada anak keluarga kita yang meninggal, tentu kita merasa sedih, merasa gimana ya, menangis dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan hal ini sempat dialami oleh murid-murid Yesus ketika akan berpisah dengan guru yang sangat mereka kasih. Nah, saat-saat indah di mana ketika makan bersama, berjalan bersama-sama hanya merupakan suatu kenangan manis yang tidak mungkin akan terulang kembali. Artinya, saudara, waktu itu mereka makan bersama-sama, minum bersama-sama, berjalan bersama-sama, kemanapun Yesus pergi, mereka bersama-sama. Tetapi suatu ketika momentum yang sangat menyedihkan mereka, ketika mereka harus berpisah dengan Tuhan. Jadi, dikatakan berat rasanya untuk melepaskan kepergian guru yang selama ini selalu mengayomi. Benar rasanya saudara di sekolah dan sebagainya. Sepertinya hati mereka tidak rela terpisah dengan sang guru. Tetapi
hal itu tidak mungkin dapat dielakkan lagi karena Yesus harus segera kembali ke surga. Sebab Yesus berasal dari surga, makanya dia harus kembali ke surga. Nah, saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yaitu genap 40 hari setelah kebangkitannya, tibalah hari yang amat mengharukan itu karena pada saat itu Yesus harus meninggalkan mereka. Tetapi ia tidak membiarkan begitu saja. Minimal ada dua hal yang dipesankan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk tetap tinggal di Yerusalem. Dia berpesan supaya murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan terus menuntun mereka. Artinya juga saudara, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus selalu menuntun kita. Amin. Makanya kemanapun kita pergi, saudara, hari kemarin keponakan saya kecelakaan dan masih dalam kritis di rumah sakit Jalapuro. Tetapi saya tidak bisa menahan emosi. Saya bilang, ini akibat yang tidak bisa mendengar. Apalagi tidak pernah menginjakkan kaki di gereja, tidak pernah ke gereja. Kemudian melawan orang tua, naik motor ngebut, akhirnya kecelakaan di daerah Singaparna sana. Sudah kritis sekarang di rumah sakit Jalapuro. Saya bilang, makanya amun dia karena tinggalnya, talung dah enggak. Kemudian almarhum bupati di. Amun dia tahu kemudian minyak aku setan aja juga minyak aku. Ya kan itu. Saya dulu ingat. Oleh saya ini dia seperti ini juga pernah ikut balapan dia. Jadi saya balapan tiap minggu itu kami balapan di negara kecil. Gimana caranya supaya orang jatuh? Kami beli kacang hijau beberapa kilo, lalu mereka yang di belakang itu kita siram sehingga mereka berguguran. Keluarlah kita sebagai pemenang, tapi dengan cara yang tidak baik. Ya, saudara, itu kenakalan. Makanya puji Tuhan, saya hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Sebenarnya aku itu rancak jadi kami rumah sakit ini. Tidak, ini enak kudaha jatuh. Jadi nara aja pada sepeda main ngangkat kuku tuh. Itu sudah luar biasa. Tetapi puji Tuhan, almarhum nenek saya bilang, kalau nggak bisa diajar, jangan anggap saya tanding lagi. Begitu juga dengan mama saya. Kalau nggak bisa nurut orang tua, jangan anggap orang tua lagi. Saya sadar waktu itu. Ya puji Tuhan, hari ini saya bisa jadi pendeta. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang-orang saleh-salehnya. Amin. Jadi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sebagaimana murid-murid marilah kita taat pesan Yesus, yaitu tetap tinggal di rumah Tuhan. Jadi yang pertama pesannya tetap tinggal di rumah Tuhan. Amin. Tidak terkecuali. Saya bukan mengajari kita semua. Bapak di masjid dunia, Bapak Ibu saya itu mengerti. Jadi pesan Tuhan yang pertama harus tetap tinggal di rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi siapa saja yang haus dan merindukannya. Jadi kita harus menantikan Roh Kudus, menantikan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Percayalah, berilah kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Upah kita besar di surga. Saya ini saudara bukan apa sombong. Saya ini dari desa yang tidak punya apa-apa. Tetapi puji Tuhan, saya bermimpi Tuhan. Saya mau pergi ke Yerusalem. Saya mau pergi ke berbagai negara. Tuhan dengar doa saya. Saya kurang lebih baru 9 negara agar saya pergi. Itu puji Tuhan, saudara. Bersama dengan Abuna Paulus Martin, teman kita. Sama-sama ke Yerusalem.
Ya puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Dia lihat hati kita, lihat keberadaan kita. Nah, satu sen pun nggak bayar. Tetapi Tuhan mencukupkan segalanya. Makanya kalau kita percaya, mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jadi ini firman Tuhan yang saya sampaikan secara singkat untuk kita. Jadi yang pertama, pergi dan akan kembali. Artinya dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia berjanji kita harus tetap tinggal di rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menantikan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kita kerja. Ini firman Tuhan untuk kita hari ini, adalah firman Tuhan. Amin. Silakan Kak Hari berdoa untuk kita. Hambanya yang luar biasa. Silakan.